Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya. Selamat siang, perkenalkan saya Yanaita Febi akan menjadi host untuk acara awarding kali ini. Dan nantinya yang sebagai moderator ada Rusita Rahmawati Udayana dari Junior Arsitek PT Tata Matra Indonesia sebagai moderator di sesi sharing session bersama Mas Andi Rahman dan Yusuf Arianto. Oke, untuk teman-teman yang udah join di YouTube, mungkin bisa absensi dulu sebagai nanti persyaratan untuk menebus sertifikat yang nanti kita kirimkan by email. Oke, acara awarding Creator X Granito 2020 sore ini ada rangkaian pengumuman top 20, kemudian dikerucutkan ke dalam top 5 dan juara satu serta top 3. Bagi seluruh audiens juga sharing session dari Mas Andi Rahman tentang sustainable interior design bersama Yusuf Arianto, dosen Universitas Ciputra. Dimohon untuk absen dulu biar nanti dapat sertifikat yang akan kirimkan by email. Oke, jadi untuk penjelasan awal, acara Kreatur X Granito 2020 ini merupakan sayembara kolaborasi antara PT Tata Matra Indonesia bersama dengan Granito Tile sebagai salah satu bentuk perwujudan misi apresiasi karya arsitektur bangsa yang diusung oleh PT Tata Matra Indonesia. Dan kemudian untuk terima kasih buat lebih dari 100 peserta yang sudah mengumpulkan karya. Semoga sayembara Kreatur X Granito ini juga bisa menjadi kolektif event yang nantinya akan terus berlanjut serta memberikan pembelajaran yang benefit buat teman-teman semuanya. Oke, sore ini di kesempatan kali ini kami mengundang perwakilan dari Granito Indonesia. Sebelum mengundang dari Granito Indonesia, kami putarkan dulu video dari Granito Tile. Oke, sore ini telah bergabung sama kita dari perwakilan Granito Tile, ada Mbak Vina.
Halo, apa kabar Mbak Vina? Halo, apa kabar Mbak Feby? Ya, semoga sehat selalu ya Mbak di kondisi kali ini. Ya, amin. Oh iya, sebelumnya aku mau menyampaikan terima kasih atas support dan kontribusi Granito Tile untuk sayembara kali ini. Ya, sama-sama. Dan saya yakin banyak banget yang pengen tahu tentang produk dari Granito Tile. Langsung aja deh Mbak Vina, apa boleh dijelaskan tentang detail produk dari Granito Tile? Kami persilakan untuk Mbak Vina presentasi tentang detail produk dari Granito Tile yang udah dibuat oleh peserta sebagai bahan sayembara 3D rendering di kompetisi kali ini. Oke, sebelumnya selamat sore semuanya untuk para peserta, Bapak juri, Bapak dan Ibu juri. Terima kasih saya ucapkan sebagai perwakilan Granito dan dikasih kesempatan untuk bisa join kerjasama dalam acara dari yang diadakan oleh Tata Matra ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan sedikit secara ringkas ya soal produk Granito yang sudah digunakan dalam desain yang dipakai oleh seluruh peserta sekalian. Jadi Granito itu adalah salah satu bisnis unit dari Jabes Menko, di mana Jabes Menko adalah produsen yang bergerak di industri bahan bangunan, di mana dalam satu grup itu kita ada beberapa bisnis seperti Jabesmen, Pipa Rucika, Papan Silika Royal Board, juga profil aluminium Superex. Sedangkan Granito sendiri adalah homogeneous style dengan kualitas premium yang sudah menjadi produk lokal sejak tahun 1995. Kita punya pabrik kita ada berlokasi di Lemah Abang, Cikarang. Dan Granito sendiri ini adalah diproduksi oleh PT Granito Guna Building Ceramics. Kita langsung masuk ke produk Granito ya. Granito terbagi menjadi dua. Ada Granito, di mana Granito ini adalah menggunakan teknologi polishing. Lalu ada Artile, di mana Artile ini adalah produk terbaru Granito yang menggunakan produk digital printing. Jadi teknologinya menggunakan digital printing. Untuk tipe-tipenya itu bisa dilihat, untuk Granito ada Salsa, Palasa, Aura dan sebagainya, dan Artile ada Tiren, Forte, Maison, Cosmo dan sebagainya. Kita masuk dulu ke Granito. Granito dari surface memiliki 3 jenis, yaitu polish atau bisa dibilang kilap, lalu ada unpolish atau doff, mungkin bisa lebih dikenal doff atau matte, lalu ada rustic yang bertekstur kasar. Lalu ini adalah beberapa motif yang ada di Granito. Mungkin di situ ada barcode, jadi mungkin teman-teman bisa scan barcode di situ, bisa untuk melihat lebih jelas dan lebih detail koleksi-koleksi dari Granito. Mungkin bisa, kalau mau lihat langsung ya, bisa di scan barcode-nya. Lalu kita juga punya aksesoris seperti itu atau plane yang biasa kenal seperti plane, biasanya itu untuk hospital plane yang biasa digunakan seperti bullnose dan step nosing. Ini adalah beberapa contoh gambar, contoh pengaplikasian dari Granito. Jadi Granito itu ada yang kena polis ya, bisa digunakan untuk interior, seperti area-area dalam ruangan. Lalu kita juga punya yang rustic, seperti yang tadi saya jelaskan, itu bisa digunakan di area outdoor, seperti pinggir kolam renang, atau pedestrian, atau teras, atau karpet, dan sebagainya. Lalu kita juga punya aksesoris berupa mosaik. Mosaik ini adalah produk handmade dari Granito, salah satunya. Itu bisa diaplikasikan juga di lantai dan di dinding. Dan untuk mosaik ini bisa juga
kita menerima seperti custom mosaic ya, jadi mungkin ada permintaan bentuk-bentuk khusus dari para teman-teman sekalian, itu bisa juga kita bantu. Lalu kita masuk ke produk artel. Artel dari Granito ini seperti yang saya jelaskan adalah teknologi terbaru dari Granito, di mana kita menggunakan teknologi digital, jadi dengan mesin digital sehingga kita bisa menciptakan motif-motif yang lebih beragam, di mana kiblat atau inspirasi dari artel ini adalah motif-motif alam. Untuk surface kita punya 3 kategori, yaitu matte, smooth, dan satin, di mana 3 kategori ini terbagi berdasarkan dari tingkat kekasarannya, di mana matte itu adalah paling kasar, smooth ada di middle, lalu satin di permukaan paling halus. Ini adalah beberapa contoh, ini adalah motif-motif ya dari artel. Mungkin seperti tadi itu ada scan barcode, mungkin teman-teman mau melihat lebih jelas, lebih detail motif-motif yang ada di artel Granito ini. Jadi kita seperti lihat ada art deco, ada motif kayu, ada motif batu. Jadi motifnya karena digital teknika kita bisa lebih variatif seperti itu. Seperti yang saya jelaskan, ada 3 surface, matte, smooth, dan satin. Dan ini adalah beberapa aplikasi. Ini benar-benar real aplikasi ya dari artel. Ini ada di supermarket, tenan supermarket. Lalu ini ada juga di tenan coffee shop. Lalu ini juga penggunaan di interior rumah atau apartemen dan sebagainya, kantor juga bisa. Dan ini adalah contoh pengaplikasian yang di outdoor. Outdoor mungkin bisa pakai yang surface yang paling kasar tadi, yang matte. Lalu kita masuk ke spesifikasi dari Granito. Ada beberapa poin yang mau saya jelaskan untuk yang bisa mungkin rekan-rekan perhatikan pada saat pemilihan produk granit ya. Yang pertama adalah water absorption, yang pertama dan utama. Water absorption itu atau bisa disebut adalah daya serap air, di mana yang rekan-rekan bisa sekalian, semakin kecil water absorption itu akan mempengaruhi tingkat ketahanan dari poin-poin berikutnya. Jadi seperti saya lihat untuk SNI ISO daya serap air adalah 0,5%. Sedangkan Granito itu jauh lebih kecil, yaitu 0,05%. Dan itu bisa dilihat itu mempengaruhi nilai-nilai yang ada di bawahnya. Jadi ketahanan terhadap beban, terhadap bahan kimia, noda, dan sebagainya. Jadi semakin kecil daya serap, itu tingkat-tingkat ketahanannya akan semakin tinggi. Seperti itu, simpelnya. Lalu untuk Granito sendiri juga sudah mendapatkan jaminan kualitas dari SNI berdasarkan manajemen mutu. Itu ada SNI ISO 9001/2015 dan juga jaminan kualitas berdasarkan standar kualitas produk SNI ISO 13006/2015. Lalu kita juga sudah mendapatkan Top Brand Award dari tahun 2012 sampai tahun ini 2020. Kita juga sudah mendapatkan penghargaan dari beberapa media cetak. Lalu saya akan menjelaskan sedikit mengenai spesifik artel. Jadi artel seperti yang tadi dijelaskan ya, kita menggunakan produk digital di mana high resolution kita itu adalah 400 dpi. Resolution yang cukup tinggi, sangat tinggi. Lalu ada natural surface, jadi kita ciri khasnya adalah motif-motif alam, gimana kalau seperti batu adalah motif yang unpolished. Lalu ini saya mau menjelaskan adalah random, masuk dalam random design fitri atau kombinasi warna yang akan terlihat pada produk artel itu tidak seragam, sepertinya bisa dilihat ya, fitri seperti ini. Jadi akan ada keanekaragaman di situ. Lalu kita masuk dari Granito juga sudah mendapatkan green label, masuk dalam peringkat level silver, itu berdasar dengan green product dan green building. Jadi mungkin teman-teman atau rekan-rekan sekalian ada mendapatkan atau sudah mengerjakan proyek yang membutuhkan standar sertifikasi green label,
sekarang granito sudah bisa mengakomodir. Ini adalah salah satu bukti atau perubahan dari produk granito sudah green label. Kita ada perubahan dari packaging yang dulunya mungkin rekan-rekan sudah tahu kita produk packagingnya adalah berwarna putih, sekarang sudah beralih ke warna coklat, di mana produk packaging ini adalah dari bahan daur ulang dan bisa didaur ulang. Lalu kita masuk ke keunggulan dari granito. Granito kilapnya tak lama karena kita tidak menggunakan lapisan tambahan untuk menghasilkan kilap. Jadi kita benar-benar dari proses abrasi, di mana dengan menggunakan batu. Lalu kita produk ramah lingkungan ya, karena kita sudah mendapatkan sertifikasi green label. Lalu kita tahan gores. Jadi biasanya itu kalau misalkan ada lapisan, biasanya lapisan itu tidak bisa memiliki batas kekuatan terhadap gores. Karena kita tidak ada lapisan tambahan, jadi kita ketahanan goresnya lebih tahan dan lebih lama. Lalu kita juga menyediakan dari granito menyediakan jasa free design dan jaminan purna jual seperti tenaga supervisi yang bisa membantu mungkin teman-teman pada saat di awal membutuhkan bantuan bagaimana sih cara mengkombinasi granito seperti itu ya. Mungkin kalau rekan-rekan mungkin konsultan atau teman-teman arsitek sekalian kan sudah biasa, tapi mungkin sedang butuh ide lain, kita juga bisa membantu. Kita juga jaminan purna jual adalah tadi saya jelaskan adalah tim supervisi yang akan membantu pada saat sebelum pemasangan sampai pemasangan itu selesai. Lalu tidak mudah pudar karena kita dibakar dengan suhu tinggi untuk produknya. Lalu kita yang terbaru adalah garansi produk 25 tahun. Yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Ini saya menjelaskan menginfokan jaringan distribusi dari granito yang ada di Indonesia. Jadi seperti dilihat rekan-rekan sekalian, jaringan distribusi dari granito ada dari Sabang, dari ujung Sumatera sampai ujung Papua. Jadi jangan khawatir bila rekan-rekan sekalian punya proyek di luar Pulau Jawa, tidak perlu susah-susah bagaimana cara mendapatkan produk granito dari jarak atau dari distributor terdekat. Kita punya mitra usaha yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini saya menjelaskan sedikit program baru kita dari Granito. Kita ada Granito Care dalam rangka 25 tahun Indonesia, di mana Granito Care ini kita harapkan bisa semakin membantu rekan-rekan sekalian dalam akses dan menggunakan Granito ya, jadi before after seperti ini. Lalu apa sih Granito Care itu? Merupakan bagian dari komitmen kita, dari komitmen Granito dan sistem pelayanan yang prima dari Granito untuk kepuasan pelanggan dari mulai awal penggunaan Granito hingga akhir selesai penggunaan Granito. Jadi kita tidak kasarnya tidak lepas dari tanggung jawab ya, kalau misalnya sudah beli Granito terus selesai dibeli lalu kita lepas gitu aja seperti itu. Lalu apa sih keunggulan dari Granito? Seperti yang saya jelaskan, saya mau jelaskan dulu. Jadi Granito nanti kalau teman-teman masuk ke join ke Granito Care akan mendapatkan member seperti ini berupa card. Lalu apa sih benefit dari Granito Care? Pertama, mendapatkan garansi produk selama 25 tahun. Lalu desain profesional gratis seperti tadi yang dijelaskan. Lalu sampel chip tile. Jadi akan mempermudah bila rekan-rekan membutuhkan sampel chip tile untuk proyek-proyek atau kebutuhan lainnya. Lalu ada tim supervisi pemasangan seperti yang tadi saya bilang, dan training aplikasi. Jadi tim supervisi ini itu akan membantu jadi benar-benar memonitor apabila misalkan ada penggunaan Granito itu benar-benar dari mungkin ada training dari aplikator sampai nanti apabila ada kendala atau segala macam bagaimana sih masuk ke Granito, mendaftar Granito, tinggal masuk aja ke website Granito, lalu masuk ke menu Granito Care, lalu tinggal mengikuti dari ketentuannya. Lalu berikut ini adalah referensi project yang sudah menggunakan Granito.
proyek yang sudah kerja sama dengan itu, jadi proyek swasta, proyek BUMN, lalu dari end user langsung, juga banyak tenan-tenan yang sudah bekerja sama dengan Granito. Lalu berikut ini adalah katalog dari Granito yang mungkin bisa secara detail bisa diperoleh di website kami di www.granito.co.id atau bisa melalui via scan barcode berikut, atau juga bisa untuk menghubungi saya langsung di nomor telepon dan email yang saya tampilkan. Juga mungkin bisa ada kebutuhan di luar Surabaya seperti Jakarta, juga kita punya ada showroom di GT di Alia Building di Jakarta, mungkin bisa juga menghubungi ke sana. Sekali lagi terima kasih presentasi atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan presentasi singkat saya ini bisa berkenan, bisa diterima, dan kita bisa bertemu di lain waktu. Oke, waktu dan kesempatan saya kembalikan ke Mbak Debbie. Oke. Oke. Terima kasih Mbak Vina atas waktunya udah menjelaskan tentang produk dari Granito Tile. Tadi sudah di-share kontaknya Mbak Vina, mungkin bagi teman-teman yang sekarang lagi menjalankan project atau lagi Halo Mbak Vina? Iya. Iya. Iya, oke. Mungkin ada teman-teman yang bisa lagi project, kebetulan Mbak Vina pegang area di Jawa, Surabaya, dan sekitarnya ya Mbak Vina? Kebetulan saya pegang Indonesia Timur, jadi kalau ada sampai Sulawesi, Kalimantan, Indonesia Timur ya, kebetulan saya handle untuk area itu, jadi tidak terbatas ada project di Surabaya, Jatim aja. Jadi misalkan ada teman-teman rekan sekalian yang kebetulan butuh bantuan kami untuk project di Sulawesi, Ambon, Papua, bisa juga menghubungi saya nanti. Oke, Mbak Vina, tadi aku udah buka Q&A di live chat. Ada yang tanya dari salah satu audiens tanya tentang apakah tile dari Granito bisa custom ukurannya? Dari Dewi Anggraini. Untuk custom ukuran ya. Untuk sementara ini belum bisa. Jadi kita kalau ukuran, kita tuh kebetulan ada 3 ukuran. 60-60, 60-120, dan 80-80 yang tersedia saat ini. Kita ada seperti ya custom, mungkin bisa custom mosaik seperti itu. Kalau untuk custom ukuran belum bisa kebetulan, Mbak Febi. Oke. Cetakan ya. Kembali lagi ke cetakan dan mesin soalnya seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Mbak Vina atas penjelasannya. Mungkin Mbak Vina ada sesuatu atau pesan lagi yang mau disampaikan kepada teman-teman yang udah antusias banget ikut Granito Sayembara yang kita selenggarakan bersama, Kreatur X Granito Tile. Oke, saya mewakili Granito mengucapkan banyak terima kasih. Saya dapat info pesertanya cukup banyak yang ikut dari sayembara ini. Semoga para peserta bisa terus kreativitasnya berkembang, bisa semakin maju seperti itu ya mungkin. Dan dari pribadi sendiri, dari Granito sendiri berharap semoga untuk kedepannya dari seluruh rekan-rekan dan peserta yang hadir dan ikut dalam sayembara ini, kedepannya akan bisa menjalin kerjasama dengan Granito. Jadi kita nggak putus di webinar ini aja ya. Jadi nextnya mungkin kita bisa sharing lagi, atau mungkin kalau ada rekan-rekan atau peserta atau di sini arsitek-arsitek yang membutuhkan penjelasan lebih ringkas. Jadi sini kan karena presentasinya terbatas waktu, jadi sebenarnya presentasinya lebih banyak lagi sebenarnya materinya. Mungkin kalau mau
dijelaskan lebih rinci lagi, lebih detail lagi, bisa mungkin nextnya kita bisa jalin komunikasi lagi untuk bisa tatap muka lah ya kasarnya, untuk seperti itu sih. Semoga semuanya makin sukses, jaga kesehatan semua, biar bisa mengikuti webinar sayembara tatap mata berikutnya. Siap, terima kasih Mbak Vina atas waktunya. Sehat selalu ya Mbak. Salam buat semua staf di Granito. Semoga di keadaan kali ini tetap sehat selalu. Terima kasih Mbak atas waktunya. Ya, terima kasih. Oke. Setelah penjelasan banyak dari Granito Tile, mungkin teman-teman perlu banyak tahu tentang PT Tata Matra Indonesia. Mungkin ada baru yang dengar tentang PT Tata Matra Indonesia, atau sudah dengar tapi belum tahu detail siapa sih sebenarnya pendiri dari PT Tata Matra Indonesia. Berikut kita putar video prolog dari direksi kita. PT Tata Matra Indonesia merupakan perusahaan konsultan arsitektur nasional. Kami berdiri sudah hampir 10 tahun. Berawal dari studio personal. Saat ini kami terus meningkatkan servis dengan tenaga kerja yang profesional. Kami telah mengerjakan ratusan proyek di perusahaan terkemuka seluruh Indonesia. Beberapa di antaranya adalah PT Kereta Api Indonesia, PT Pertamina, PT Pakuan Jati, PT Ciputra, PT Pelindo 3, dan masih banyak perusahaan terkemuka di Indonesia yang telah kami kerjakan. Kami juga berkomitmen untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional berkelanjutan bersama dengan pemerintah maupun swasta. Kami sebagai anak muda selalu berusaha memberikan solusi yang kreatif, solutif dalam setiap pengerjaan. Salah satu misi dari PT Tata Matra Indonesia ialah mengapresiasi karya arsitektur bangsa. Dan dengan misi ini, kami selalu berusaha membuat program-program yang menggali potensi arsitektur bangsa, baik melalui platform digital maupun kolektif event. Ketika kami mulai terjun di dunia arsitektur yang merupakan industri kreatif, kami berusaha membangun jaringan dengan orang-orang yang memiliki passion yang sama dengan kita. Dan saya percaya bahwa PT Tata Matra Indonesia masih butuh preference dan masukan baik dari klien, dari vendor, maupun dari rekan-rekan seprofesi. Perusahaan di bidang arsitektur tidak ada pilihan lain selain menjaga kualitas produk desain. Dengan proses menyajikan desain yang kuat, dalam prosesnya kita memberikan analisa yang kuat, memberikan banyak aspek, mempertimbangkan banyak aspek, sehingga menghasilkan ruang atau bangunan yang diinginkan klien. Prinsip desain yang selalu kami angkat adalah desain yang selalu tanggap dengan kekhasan atau lokalitas, baik material maupun budaya di lokasi tertentu di mana karya itu berada. Kami berusaha untuk membangun PT Tata Matra Indonesia sebagai company dengan desain yang kuat.
Oke, jadi itu adalah video sapaan dari para direksi PT Tata Matra Indonesia. Mungkin bagi teman-teman yang belum kenal dengan para direksi dari PT Tata Matra Indonesia, jadi direktur utama dari PT Tata Matra Indonesia adalah Mas Yoga Adi Pratama, dan kemudian direksi tekniknya adalah Angga Ahda Ramadan, dan terakhir adalah direksi operasional dari Topang Ursada. Bagi teman-teman yang sudah bergabung dengan grup Sayembara X Granito kali ini, mungkin bisa sharing session dengan para prinsipal arsitek kami. Nanti kita bisa bikinkan event untuk sharing session. Mungkin topik-topiknya bisa di chat, di live chat. Oke, kali ini kita akan mengumumkan top 20 dari sayembara yang telah kita lakukan. Berikut adalah nama-nama top 20-nya. Oke, peserta yang masuk dalam top 20 ada Wisnu Acintya, Fadli Arifin Bahdar, Ferdi Pradipta, Zulfanin Dinata, Handoyo Lawiguna, Muhammad Dawar, Harki Obed Yusuf, Safira Zahro, Rainaldo William, Billy Aliandi, Victor Christian, Vincentius, Putu, Grian Priyanggi, Khairul Bahrum, Ahmad Raihan, Dias Zulfan Arif, Clarissa Fiesya, Luh Ayu Arista, Feren Harliana, dan Fahrid Rahman. Itu adalah nama-nama yang udah masuk top 20. Bagi teman-teman yang disebutkan namanya bisa chat di live chatnya. Pastikan hadir di webinar kali ini. Sebelum masuk ke top 5 dan juara 1, 2, 3, kita masuk ke sesi sharing session bersama Mas Andi Rahman dan Mas Yusuf. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk melihat live dari Tata Matra, kantor kita tercinta. Selamat untuk pemenang top 20. Saya ucapkan selamat sekali lagi. Mari kita tepuk tangan untuk menyambut itu semua. Oke. Kali ini saya Rusita Rahmawati Udayana, biasa dipanggil Sita, akan menampilkan sharing session kita bersama Mas Andi Rahman yang punya kantor Andi Rahman, kemudian Mas Yusuf Arianto, dosen Ciputra. Mari kita lihat sharing session kita mulai ya.
Memang sejak 2014 kita coba fokus mengusung arsitektur yang berpijak pada Nusantara ya. Jadi kita mencoba mengangkat craftsmanship, kemudian bagaimana mengkinikan arsitektur Nusantara atau rekontekstualisasi arsitektur Nusantara. Nah, memang ketika kami mendalami arsitektur Nusantara, ternyata prinsip-prinsip sustainable, kemudian green design dan eco design itu ternyata sangat kuat. Jadi nenek moyang kita ternyata ya sudah menerapkan itu ya sejak sebelum abad 18 gitu ya. Dan yang kami dapati yang itu menjadi kekuatan atau bahkan ciri-ciri khusus dari arsitektur Nusantara gitu ya. Jadi sustainable di sini yang saya maksud adalah bagaimana mereka menyadari bahwa ya mungkin konteksnya memang waktu itu juga peralatan juga belum secanggih sekarang ya, tapi bagaimana mereka memakai material lokal, material setempat, kemudian dikerjakan sendiri ya oleh mereka sendiri, oleh tetangga atau saudara sendiri yang ada di situ, itu menyebabkan energi yang sangat rendah ya dalam proses pembangunan gitu ya. Jadi sangat meminimalisir kerusakan dan energinya sangat rendah. Jadi low embodied energinya itu sangat baik. Kemudian efisiensi energi juga. Jadi bagaimana mereka membuat dinding yang bernapas, lantai yang bernapas, kemudian sistem panggung gitu ya, yang menyebabkan karya arsitektur yang dibuat nenek moyang kita itu sangat hemat energi. Dari sisi ini ya, tidak ada kalau zaman dulu mereka sangat baik di passive cooling ya. Jadi kayak rumah itu ya selalu kalau siang sejuk dan nyaman ditempati, terus tidak ada cahaya yang masuk juga cukup karena banyak sekali rongga atau celah-celah. Dan kalau malam pun juga tidak panas dan tidak kedinginan, jadi sangat-sangat pas gitu ya. Di sisi yang lain mereka juga memahami karakter material dengan sangat baik, sehingga material yang mereka pakai selalu tepat gitu ya, dengan karakter yang khas gitu ya, daerah-daerah setempat. Jadi di samping mereka mengambil material itu dari lokasi di mana arsitektur itu dibangun yang tidak jauh ya, dekat-dekat. Kayu ya diambil dari daerah situ, bambu juga dari daerah situ, batu, kemudian bata juga dibuat dari tanah liat di daerah situ. Itu juga ada satu kesadaran yang menarik yang menurut saya, kalau kita melihat cerita tentang bagaimana ini kalau kayu sama bambu ini sudah pasti gitu ya, sudah pasti kontekstualnya. Tapi kalau batu berubah ke bata ketika Kerajaan Mataram membangun Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang batu, karena memang di situ dekat Gunung Merapi, batu melimpah, paham kualitas bata di situ ya. Sehingga mereka bisa menghadirkan sebuah karya arsitektur terakota yang sangat mutakhir dan sangat tinggi saat itu. Itu karena pemahaman itu ya, pemahaman tentang bahan dan karakter material lokal ya, yang itu sangat terkait sama sustainable sebenarnya kalau dilihat di konteks sekarang ya. Prinsip yang lain juga sehat. Jadi rumah Nusantara itu ya ciri khasnya sehat karena tidak memotong aliran angin ya. Jadi selalu meneruskan aliran angin sehingga tidak ada ruang yang
panas, kemudian udara atau angin selalu diteruskan gitu ya, sehingga selalu ada pergantian udara gitu ya, baik siang maupun malam setiap saat gitu ya, sehingga itu yang membuat prinsip sehat, dan itu justru kontekstual dengan kondisi new normal gitu ya, yang memang seharusnya begitu arsitektur ya, sehat itu. Kalau dari kami itu sih yang menjadi apa ya, semacam pertimbangan khusus bagi desain-desain kami tentang sustainable, tapi kami mengambilnya dari Nusantara gitu ya. Dari literatur yang pernah saya baca dan beberapa materi yang saya tahu mengenai sustainable khususnya di interior ya. Sebelum kita menginjak ke interior, harusnya kita mengerti dulu apa itu sustainability ya. Yang kita tahu bahwa sustainability yang biasanya digadang-gadang orang adalah green living atau green building. Namun sejatinya bahwa sustainability itu adalah materi yang lebih luas daripada green building maupun green life ya. Jadi di dalam sustainability itu kaitannya adalah mengenai tata atau upaya perilaku kita dengan bijak menggunakan atau memanfaatkan energi yang ada tanpa harus mengurangi atau mengambil energi untuk anak cucu kita. Sehingga sustainability ini adalah apa yang kita miliki sekarang ini kita jaga dan kita hargai gitu. Kita manfaatkan. Bukan berarti zero dalam artian kita sama sekali tidak menggunakan ya, tapi tetap dalam konteks kita memanfaatkan dengan bijak. Kalau hubungannya dengan interior, berarti sustainability ini adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menghemat baik itu energi maupun material yang ada di cakupan interior. Misalkan kalau kita sebagai desainer atau arsitek, berarti kita berupaya untuk menghemat atau menggunakan material dengan cara mendesainnya dengan bijak gitu, dalam artian kita menggunakan material yang reusable atau material yang bisa di recycling kembali seperti itu, kemudian memanfaatkan atau menggunakan fitur-fitur yang rupanya bisa menghemat energi, seperti misalkan menggunakan penghawaan alami, kemudian menggunakan pencahayaan alami juga, sehingga di dalam ruangan itu dapat dikondisikan bahwa kita tetap beraktivitas namun dengan energi yang lebih hemat seperti itu. Pertanyaan yang kedua adalah, ada pertanyaan nih dari peserta terkait sustainable interior. Apabila dihubungkan langsung dengan 3R, dalam tahap recycle, bagaimana kita bisa memberikan kesan estetika yang baik tanpa terlihat murahan pada bahan material itu sendiri? Material itu hanya salah satu aspek gitu ya. Jadi kuncinya adalah pada inovasi dan kreativitas si desainernya. Jadi tidak ada pengaruh sama sekali interior materialnya pakai apapun gitu ya. Cuman karena apa ya? Bukan isu ya, tapi karena tanggung jawab kita sebagai seorang ya arsitek atau desainer terkait sama kontribusi kita terhadap keberlanjutan lingkungan ya, maka memang sustainable design ini menurut saya sudah harus ya, wajib kita sadari ya, supaya kita itu juga ikut berkontribusi lah terhadap meminimalisir kerusakan bumi gitu ya. Nah, material reuse dan recycle ini terus terang kami sangat senang gitu ya. Kami selalu menerapkan di proyek-proyek kami dan menjadi concern kami, karena itu salah satu aspek kami untuk meminimalisir kerusakan bumi itu ya. Jadi tidak ada masalah dengan misalkan kayu bekas peti kemas, kayu bekas bongkaran, kemudian bambu ya, material bekas apapun ya,
plastik atau apapun yang selama kita mau kreatif, selama kita mau berpikiran apa ya, kreatif ya, itu hasilnya pasti bagus. Di tangan desainer, material apapun itu harusnya bagus gitu ya, karena kita punya kemampuan itu ya, kemampuan untuk mendesain kan. Beda kalau itu yang memperlakukan adalah orang awam gitu ya, karena mereka tidak punya ilmu tentang mendesain. Tapi kalau di tangan desainer itu tidak ada masalah gitu ya. Jadi menjawab pertanyaan ini, tidak ada masalah sama sekali dengan material bekas tadi, material recycle, reuse tadi. Tidak ada relasi ya, tidak ada relasi bahwa memakai material recycle atau reuse itu nanti kesannya murah, tidak. Karena kita punya kemampuan untuk menghadirkan material recycle dan reuse itu tampil baru gitu ya. Nah, itu kuncinya di kita. Maka untuk bisa melakukan itu ya kita belajar mendesain, melihat, merasakan karya-karya yang sudah terbukti bisa menghadirkan sustainable design dengan baik, bagaimana mendialogkan material, mengkomposisikan, menata semuanya gitu ya, sehingga kita bisa melakukan hal yang sama juga. Gitu. Contohnya banyak soalnya kan, kalau lihat contoh. Jadi enggak material bekas sisa atau itu enggak akan, selama desainernya bagus ya, enggak akan terlihat murahan. Justru ada value di situ kan. Jadi wah, ternyata material bekas bisa bagus juga ya, material sisa bisa bagus juga. Itu justru value-nya di situ, malah tantangannya di situ. Ya. Oke. Ya, memang pada umumnya barang-barang atau furniture ataupun material yang dikatakan recycle, reusable atau dan lainnya yang 3R tadi ya, itu biasanya kesannya adalah memang bekas atau bahan yang sudah dipakai, dulunya sudah dipakai kemudian dipakai lagi. Namun kalau kita bisa sebetulnya itu adalah bukan pemaknaan bahwa kalau kita memakai reusable nanti kesannya akan menjadi usang atau tidak bagus. Malah justru yang makin kekinian atau tema yang banyak, yang sering kali baru-baru ini muncul, mengangkat bahwa misalkan kayak industrial itu kan berarti benda-bendanya memang mereka adalah benda-benda yang diperoleh dari bekas sebuah aktivitas industri seperti itu, sehingga tidak dibuang, bahkan untuk menjadikan itu menjadi bahan atau material yang estetika. Tergantung kita menempatkan dan membuat semacam mix and match-nya terhadap material lain. Tentunya nggak semua reusable atau tidak akan nyaman gitu kan ya di dalam ruangan kalau temanya full dengan recycle atau reusable material. Tapi kalau kita setidaknya menggunakan material yang recycle ini, itu harus menempatkan di mana posisi yang baik dan kira-kira mendukung dari tema kita. Namun sejauh pengamatan saya dan makin ke sini ya, teknologi material yang recycle ini sudah mulai ada yang bagus-bagus, dalam artian tampilannya sudah tidak usang lagi. Jadi sudah beranjak mereka bahkan vendor-vendor material ini sudah mengubahnya menjadi bentuk yang atau rupa yang estetika seperti itu. Jadi tinggal bagaimana kita memilih dan menempatkannya sih kalau menurut saya. Interior untuk Mas Andi Rahman atau Mas Yusuf pasti membutuhkan furniture yang sesuai dengan konsep. Jadi kira-kira dalam merancang interior lebih baik dan lebih mudah mana? Memegang konsep atau elemen arsitekturalnya, sedangkan furniture mengikuti, atau justru
Furniture juga bisa menjadi konsep utama dalam sebuah interior yang akan menentukan elemen lainnya, seperti plafon, lantai, maupun dinding. Tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sehingga berpikirnya ya holistik. Jadi ketika kita merancang dinding, lantai, plafon, itu kita juga harus memikirkan furniture sekaligus. Jadi komposisi atau desainnya itu harus ada unity ya semuanya. Jadi dalam satu ruangan misalkan kita mendesain itu semua kami pikirkan, dari lighting, kemudian material lantai, dinding, plafon, furniture-nya ya, furniture-nya itu semua kami pikirkan, bahkan grafisnya. Jadi menurut saya tidak bisa salah satu didulukan, tapi itu semua sama pentingnya. Jadi berpikirnya harus keseluruhan ya. Kalau kita memposisikan sebagai desainer ya, jadi makanya desain kami seringkali custom ya, furniture-nya custom. Jadi karena memang semua kami desain sekaligus. Jadi bukan beli jadi, karena ada riset tentang luasan ruang tertentu ya, tentang aktivitas tertentu, sehingga dimensi dari furniture itu harus pas gitu ya. Itu susah ketika kita beli jadi ya, karena kalau beli jadi kan dimensinya itu sudah ada duluan kan. Jadi kita justru tidak bisa lebih bebas gitu ya. Tapi kalau desain furniture-nya custom itu kita lebih enak karena dimensinya itu benar-benar pas sama ruangan, sesuai kebutuhan ruang tersebut. Gitu sih. Oke, baik, saya coba akan jawab. Mengenai proses desain ya, sama seperti arsitektur, semua desain itu sama. Kalau kita menilik atau menjajaki desain itu, jalurnya itu seperti linear, atau bisa kita artikan bahwa tahap demi tahap itu sudah runtut seperti itu. Tapi sering kita lupakan bahwa yang namanya evaluasi itu akan sering terjadi di dalamnya. Dalam artian, jangankan interior, kita mendesain baju seperti teman saya kayak desainer pakaian gitu ya. Dia mendesainnya dari gambar juga, dari merancang, kemudian dia akan melakukan evaluasi terus. Jadi istilahnya tema itu bukan suatu hal yang pakem di depan yang kita harus mengikuti begitu. Enggak, jadi tetap tema itu akan ada evolusinya, akan ada evaluasinya seperti itu. Terus kalau misalkan kita memiliki tema A, ya kita konsisten saja. Jadi jangan furniture-nya atau pemilihan materialnya di luar dari tema itu. Atau bahkan seperti yang kamu bilang ya, jadi kita memilih dulu nih furniture-nya, atau kita men-set dulu furniture-nya, kemudian baru timbullah, oh ternyata temanya seperti ini. Di dalam desain itu hal yang lumrah. Jadi apa ya, bukan kita menetapkan, oh harus tema dulu seperti ini, enggak. Karena di dalam desain itu seperti yang kita tahu ya, kalau kuliah di S1 itu banyak channelnya atau banyak jalan menuju Roma seperti itu ya. Jadi tidak terpaku pada tema sebenarnya. Kalau kita mau ke material dulu, itu namanya kalau di perancangan itu namanya fokus on material, itu ada sendiri. Jadi bukan tema atau yang keluar adalah metafora atau bahkan kayak parametrik pun itu adalah hasil karya dari apa ya, penentuan dari elemen-elemen yang bisa dihitung seperti itu. Itu menjadikannya parameter dalam mendesain begitu. Jadi bukan lagi kita kayak harus tema dulu yang membimbing kita terus nantinya akan mengikuti. Itu juga bisa, nggak saya salahkan ya. Jadi banyak jalan. Menurut saya seperti itu baik, nggak masalah. Jadi teman-teman nggak perlu ragu kalau misalkan, oh ini harus ada temanya dulu baru saya bisa merancang. Enggak mesti seperti itu. Jadi
keinginan merancang atau keinginan mendesain itu bisa dari banyak hal atau banyak cara. Selanjutnya, kita membahas tentang penggunaan kaca ya, Mas Yusuf dan Mas Andi Rahman. Penggunaan kaca pada desain interior untuk memberikan kesan luas pada ruangan dan untuk memaksimalkan cahaya alami. Tetapi apakah penggunaan kaca ini tidak menyebabkan beban kerja AC menjadi berat? Karena material kaca ini kan juga sifatnya cepat menyerap panas. Atau ada jenis kaca tertentu, ketebalan atau warna kaca yang cocok untuk desain interior. Ini mungkin kita harus melihat konteks ini ya, pertanyaan ini tidak bisa general menurut saya sih, karena memang kalau kita ngomong sustainable, sebenarnya kalau sustainable design berarti kan meminimalisir AC kan artinya ya. Berarti kan kaca itu sebenarnya yang paling pas ya bisa dibuka kan, bisa, bukan kaca mati ya. Dan biasanya kami yang sering kami terapkan pakai nako, karena nako ini sangat sesuai dengan konteks tropis ya. Karena kaca nako ini bisa dibuka semuanya gitu ya, dalam ketika kita butuh udara. Tapi ketika kita mau misalkan kondisi memang tidak mungkin kan tidak pakai AC, itu tinggal ditutup gitu ya, tinggal tutup dan kita pakai AC. Jadi nako solusi pakai AC dan tidak itu juga masuk sustainable, karena sustainable artinya kan tetap mengurangi energi berlebihan pakai AC kan, tidak secara terus-menerus pakai AC. Nah, kalau pertanyaannya ini kaitannya sama ruang yang memang tidak memungkinkan tidak pakai AC misalkan. Ya, misalkan di bangunan gedung rental office kayak gitu ya. Nah, itu memang ada jenis kaca tertentu khusus ya. Kaca tertentu yang memang bisa memantulkan panas itu sampai 70%. Ya mau nggak mau ya pakai itu, karena memang itu yang akan sangat membantu beban AC ya. Tapi selama itu misalkan masih memungkinkan, ada inlet, ada outlet, kita masih memungkinkan mensiasati sirkulasi udara, sebenarnya tidak perlu, karena itu yang lebih sehat gitu ya. Ya itu. Oke, untuk masalah kaca ya. Sebelum kita menanggapi atau membahas mengenai benda reflektif, itu kita harus tahu dulu bahwa pencahayaan alami ataupun penghawaan alami itu didapat dari sinar yang masuk di bangunan kita. Sinar di sini adalah bukan skylight ya, tapi daylight. Kalau skylight itu membawa panas, membawa kalor. Jadi yang kita harapkan yang masuk di ruangan kita itu terang langit, bukan terangnya matahari ya. Jadi salah persepsi kalau misalkan kita harus membuka jendela lebar-lebar kemudian bisa sinar matahari masuk, itu malah kalornya akan ikut masuk gitu loh. Dalam kaitan ini bidang transparan yang ada di bangunan, kalau misalkan kayak yang desain kantor kemarin itu kan kebetulan dia ada tritisan atau dia mungkin ada pohon di depannya, jadi yang masuk saya rasa itu bukan sunlight tapi daylight. Tapi kalau misalkan di gedung yang tinggi atau gedung yang sekian lantai yang menggunakan envelope-nya itu adalah kaca, bagaimana seperti itu? Berarti kan cahaya matahari masuk. Nah, beberapa teknologi pun sudah sudah menjawab hal-hal yang seperti ini. Misalkan dia harus memakai kaca yang bisa menahan panas dengan double glazing atau dengan material kaca stopsul, itu sudah bisa mengurangi panas. Jadi pemilihan material transparan itu juga berpengaruh sih menurut saya. Kalaupun kita tidak memilih material yang tanggap seperti itu, baiklah kita akan menggunakan pembayangan. Jadi pembayangan ini digunakan untuk memotong sinar itu. Jadi harapannya sinar matahari tidak masuk, tetapi sinar langit yang masuk. Jadi ruangan kita tetap terang. Kemudian kalau membahas material reflektif seperti kaca di dalam ruangan, sebetulnya itu
merupakan tidak ada kaitannya dengan beban AC menurut saya, karena kalau kita sudah memotong kalor yang ada di luar, itu kalor itu tidak akan masuk, jadi beban AC pun jadi ya yang ditanggung oleh AC hanya kalor yang dihasilkan dari aktivitas di kantor ya, misalkan dari komputer, kemudian dari panas tubuh manusia, aktivitas, kemudian benda-benda lain yang menghasilkan kalor, itu beban AC-nya. Dan kalau kita mau benar-benar hemat menggunakan AC, itu bisa dihitung kok. Itu ada caranya kalau misalkan teman-teman di sini mau mengetahui caranya. Jadi praktis material reflektif di dalam ruangan itu hanya untuk merefleksikan cahaya yang masuk, sehingga benar-benar cahaya yang masuk itu benar-benar terserap dengan sendirinya dengan ada benda-benda atau material reflektif begitu. Selain itu juga membuat kesan yang lebih luas. Itu sih. Dalam kondisi penghawaan yang hanya memiliki satu sumber inlet dan outlet, bagaimana kita bisa memanfaatkan hal tersebut secara optimal? Silakan Mas Andi Rahman dan Mas Yusuf. Ini sesuai sekali dengan sayembaranya ya. Karena ketika saya melihat existing dari ruangan ini kan hanya ada inlet kan, tidak ada outlet ya, karena berada di ruko di lantai 2 gitu ya. Dan menurut saya ini tantangan yang sangat menarik. Cuman sayangnya dari seluruh peserta yang sudah memasukkan karya itu tidak ada satupun yang menyelesaikan masalah itu. Yang setelah saya cermati ya setiap karya. Nah ini saya mau berbagi treatmentnya sebenarnya. Jadi sebenarnya bisa. Jadi konteks ruangan existing ya yang menjadi sayembara ini itu ketika hanya ada satu bidang yang menjadi sumber masuknya udara, seperti contoh yang disayembarakan ini ya, itu bisa memakai kaca nako ya. Salah satu peserta kalau nggak salah juga pakai ya, solusi itu kaca nako. Tapi dia tidak menghadirkan solusi bagaimana merekayasa supaya udara itu mengalir gitu ya. Hanya kaca nako saja. Kaca nako sama kipas itu masih kurang optimal. Satu lagi yang kurang itu exhaust fan. Jadi harusnya ada exhaust fan di bidang yang sama tapi di posisi sudut ya, paling atas misalkan, atau beberapa titik sekaligus. Itu yang akan membuat rekayasa sirkulasi udara itu berjalan gitu ya. Jadi ada kipas, kemudian kaca nako atau krepyak yang ada juga yang kemarin mendesain ada kaca krepyak. Cuman tidak ada exhaust, jadi tidak ada yang menarik angin gitu ya, yang menyebabkan angin itu berputar. Sebenarnya kemarin saya melihat, sebenarnya ada beberapa yang sudah memberi solusi tapi kurang exhaust-nya ya, kurang yang nariknya sehingga angin bisa muter gitu ya. Itu. Jadi begitu caranya ya. Jadi bisa meskipun hanya satu bidang, itu memang yang paling efisien itu pakai nako atau krepyak juga bisa, tapi krepyak itu harus yang bisa dibuka tutup ya. Jadi bisa krepyak itu bisa dibuka tutup. Nah karena begini, kalau melihat ruangan yang hanya satu sirkulasi udara satu bidang saja, kemudian itu kantor yang jumlah orangnya ada 10 orang yang pastinya akan panas ya di jam-jam tertentu, apalagi di siang sampai sore, itu mau nggak mau memang pakai AC juga. Tapi bagaimana cara menguranginya, yaitu dengan rekayasa itu pagi sampai siang sebelum jam 12 misalkan itu pakai penghawaan alami supaya sehat juga kan. Jadi cukup exhaust fan, kemudian jendela nako atau krepeknya dibuka, lalu kipasnya dinyalakan. Nah, itu sudah muter jalan. Itu masih nyaman sampai sebelum siang ya. Tetapi setelah
Setelah duhur misalkan, setelah istirahat itu baru dinyalakan AC-nya, kaca nakonya ditutup semua, exhaust-nya dimatikan, pakai AC. Jadi bebannya hanya setengah hari kerja. Itu lebih sehat, karena sirkulasi udara tiap hari berjalan ya, pagi sampai siang, lalu AC besok paginya kan diputar lagi, dikeluarkan lagi. Dan energinya pun juga lebih hemat kan, karena tidak dari pagi sampai sore nyala AC gitu ya. Itu sih. Gitu. Ya, seperti yang teman-teman lakukan atau yang teman-teman peserta desain, kalau biasanya interior itu kaitannya lebih kepada given ya. Jadi buildingnya itu sudah given. Jadi kita tidak ini saya harus menciptakan apa namanya sirkulasi. Itu kadang-kala di interior itu given. Jadi bentuknya itu ya sudah, kalian harus mendesain interior dengan ruang yang ada. Itu kadang-kala yang menjadi tantangan bagi kita desainer, khususnya desainer interior ya, untuk menanggapi masalah penghawaan. Kalau memang dia ada satu inlet atau outlet, ya berarti kita manfaatkan betul inlet outletnya itu untuk pertukaran udara begitu. Kalau misalkan dalam kaitan kantor kemarin, itu kita bisa menggunakan jendela yang depan itu jendelanya jangan mati kalau bisa. Jadi oke, kalau kita menggunakan AC, kemudian apa namanya penghawaan udaranya buatan seperti itu, tapi tidak sepanjang waktu kita akan menggunakan AC, itu bahkan tidak baik. Apalagi dalam masa yang seperti ini ya, kita diharuskan sirkulasi udara itu baik. Jadi setidaknya kalau di kantor saya ya, kalau di kantor saya masih buka itu. Jadi kita tahu sirkulasi udaranya mau kemana gitu. Jadi apa ya, setidaknya udara segar atau udara yang dari luar itu bisa masuk ke dalam ruangan. Itu harapannya adalah untuk mendilusi, namanya mendilusi segala, baik itu kalor, baik itu apa bakteri, terus penyakit itu bisa terbuang dengan sendirinya ya. Itu kalau di dalam itu namanya dilusi udara ya, dalam teknik. Ya, seperti itu sih kalau menurut saya. Jadi dimanfaatkan betul, kemudian posisi penempatan AC dalam hal ini adalah penghawaan buatan itu juga harus diperhatikan. Jadi jangan sampai AC itu apa ya, malah menjadi memiliki daya yang besar karena kita menempatkan di daerah yang salah, yang harusnya itu bisa tadi ya terdilusi atau kalornya itu bisa terbawa oleh penghawaan alami. Jadi mix, kita tidak boleh stuck di satu tempat, maksudnya tidak di dalam satu sistem dengan harus membuat pasif atau aktif ini ya, aktif cooling ya. Dalam artian di sini kita harus mix. Jadi kalau kaitannya dengan kantor itu kita harus mix. Misalkan kalau di jam-jam istirahat, kalau memang tidak perlu AC ya sudah matikan, kemudian buka jendela selebar-lebarnya. Kalau mau beraktivitas lagi, mengerjakan lagi, sedikit ditutup, dalam artian dibuka sedikit, jadi jangan membuat itu menjadi tertutup ya. Jadi kalaupun ruang ber-AC itu harusnya tetap harus ada sirkulasi udara, baru dinyalakan AC-nya gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita beranjak ke pertanyaan terakhir. Ini mengenai sayembara kreatur ya. Kesan karya peserta dalam sayembara kreatur menurut Mas Andi Rahman juga menurut Mas Yusuf. Kemudian setelah mereview secara umum, apakah ada hal yang disampaikan, yang ingin disampaikan oleh Mas Andi Rahman atau Mas Yusuf kepada peserta? Silakan. Menurut saya kemarin cukup menarik ya sayembaranya ya, karena memang
pertama kondisinya real ya, existing ruangan yang mau dirancang, dan fungsinya pun juga beneran gitu ya. Artinya sayembara ini kan sangat mungkin untuk diaplikasikan, direalisasikan lah. Itu menurut saya poin yang penting. Kemudian memang saya melihat tantangannya cukup menarik ya, karena kondisinya memang tidak terlalu luas, kemudian di ruko yang hanya ada satu bidang bukaan, dan yang paling menarik kemarin yang membuat saya berkenan juga kan karena ada sustainable-nya gitu ya, yang itu menurut saya juga perlu diangkat supaya menjadi kesadaran buat desainer muda gitu ya, tentang pentingnya sustainable ini dalam mindset mereka. Nah, dari beberapa peserta memang cukup baik ya, ada yang idenya out of the box gitu ya. Kemudian ada yang sangat peka bahwa konteks sayembara ini akan direalisasikan gitu ya, sehingga sangat ini dia sangat baik dalam menjawab itu. Kemudian ada yang sangat baik di sustainable gitu ya. Tapi memang dari beberapa peserta, terutama pemenang 1, 2, dan 3 itu tidak ada yang benar-benar menjawab semuanya gitu ya. Makanya kemarin waktu penjurian kita juga agak susah juga ya antara 3 itu, karena semua ada plus minusnya. Termasuk yang juara pertama yang akhirnya kita putuskan itu sebenarnya juga ada minusnya gitu ya. Tapi ya memang itu adalah sayembara, karena nanti ketika direalisasikan bisa disempurnakan kan kekurangannya itu ya. Dan dengan melibatkan pemenang menjadi bagian dari perealisasian sayembara ini, saya rasa itu akan sangat baik gitu ya buat pengalaman dia dan sebagai apresiasi terhadap idenya dia. Saya rasa itu sih, dan nanti semoga benar-benar direalisasikan ya hasil sayembaranya. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Iya, iya. Perlu teman-teman garis bawahi bahwa yang namanya sayembara itu kan berarti kita harus berkompetisi untuk mendapatkan nilai yang baik ya. Dalam hal ini kalau sudah tornya menentukan parameter desain yang harus kita penuhi, ya kita penuhi dulu, baru kita ngomong ke hal yang lain. Misalkan konsepnya atau visualnya lebih diperbaiki itu boleh. Tapi hal yang pertama yang perlu diperhatikan dari perlombaan kreatur ini adalah konsep sustainable-nya ya. Jadi bagaimana sustainable interior ini bisa menjadi tema utama yang diangkat oleh setiap peserta. Kemudian tentunya kita para juri itu akan menilai bagaimana konsep ini bersinergi dengan konsep desain lainnya. Misalkan ada pemikiran kalau aktivitas kantor itu tidak melulu stuck dengan satu ruang yang dari jam, kalau di kantor itu 9 to 5 atau 8 to 5 ya, kantornya lebih mobile atau bisa portable, itu saya rasa hal yang nantinya future office akan seperti itu. Jadi bukan lagi studio atau kantor itu statis ya, bentuknya lebih akan seperti dinamis seperti itu. Yang saya rasa sih itu boleh, itu sangat menjadi nilai plus. Dan kami para juri kemarin tuh menentukan nominasi juga atas dasar yang pertama adalah parameter yang diberikan panitia. Kemudian kita mengapresiasi beberapa peserta yang mampu membuat atau memberikan konsep ide yang baru setelah pemenuhan dari parameter yang diberikan oleh panitia. Misalkan dengan tadi ya, bagaimana sirkulasi di kantor, kemudian bagaimana aktivitas di kantor itu disikapi dengan hal yang berbeda. Saya dan Mas Andi dan
kita semuanya juri sepakat bahwa ini perlu diapresiasi. Bahkan ada yang stuck mereka tidak menyampaikan side plan ataupun layout plan dari sebuah kantor yang di desain kemarin ya. Bahkan dia hanya mencuplik beberapa sudut untuk menunjukkan bahwa di sini loh kekuatan tema saya. Boleh muncul, tetapi kadangkala peserta melupakan parameter utama yaitu sustainable interior, seperti itu. Tidak dijelaskan dalam ini maunya seperti apa sih, kadangkala itu menjadi pertanyaan. Kalau umpama ya next kalau misalkan ada sayembara terus kemudian ada presentasi seperti itu, kita dengan luasa bisa tanya ke desainernya atau peserta, apa sih yang dimau, apa sih yang menjadi konsep sehingga ini terwujud seperti ini. Kalau di kreator ini kan kita hanya menilai hasil ya, jadi hasil yang sudah teman-teman peserta kumpulkan itu kita yang nilai. Ya, satu-satunya yang kita akan nilai adalah dari parameter, yang pertama adalah parameter dari panitia, kemudian kita apresiasi beberapa konsep yang menurut kami itu baru dan membuat satu sikap yang baik ke depannya untuk sebuah kantor seperti itu. Oke, baiklah. Terima kasih atas sharing sessionnya untuk Mas Yusuf selaku dosen di Ciputra. Kemudian Mas Andi Rahman, terima kasih atas sharing sessionnya. Sekian dari saya selaku moderator Rusita Rahmawati Udayana, akan kami serahkan kembali ke MC atau host kita yang bernama Mbak Feby. Terima kasih. Oke, kali ini adalah top 5 dari Sayembara Kreatur Ex Granito. Peserta yang masuk dalam top 5 adalah Harki Obed Yusuf Mesak, Billy Aliandi, Wisnu Acintya, Fadli Arifin Bahdar, Handoyono Lawiguna. Selamat buat peserta yang sudah masuk ke dalam top 5. Bagi peserta yang belum masuk ke dalam top 20 maupun top 5, semoga nanti bisa beruntung di event kreatur selanjutnya. Berikut adalah video proses penjurian dari kreatur Ex Granito. Salah satu yang menurut saya sustainable-nya cukup kuat ya dari semua peserta, karena dia memakai material yang reuse, kemudian bambu, jadi dia cukup kuat di sustainable desainnya. Dia atur untuk flow pencahayaan dan sirkulasi udara, itu kan juga salah satu poin yang cukup penting ya. Apalagi mengingat ini temanya di ruko lantai 2. Ya, kalau dari saya ini salah satu paket komplit ya, Mas Andi, Hermina. Jadi satu, dia memang out of the box tadi, itu benar. Itu dia mencoba untuk memasukkan penghawaan alami ya. Ya. Okay. Saya rasa itu sudah cukup bagus sih itu, dan dia ini rasanya ini ada cermin ya, di bidang kanan ya, luas ruang. Iya, itu memberikan efek luas dan mendukung pencahayaan alami ya, karena ada material reflektif seperti itu sih. Itu adalah proses penjurian dari kreatur Ex Granito. Kali ini kita akan mengumumkan juara 1 dan 2 lainnya yang masuk ke dalam top 3. Berikut adalah video juara 1 dan top 3-nya.
Oke, berikut adalah nominasi yang masuk ke dalam top 3 dan kali ini saya akan mengumumkan juara satunya. Juara 1 Kreatur X Granito 2020 dimenangkan oleh Selamat kepada Fadli Arifin Bahdar. Untuk yang bernama Fadli Arifin Bahdar, silakan menghubungi kami via personal chat atau bisa DM tatamatra.id. Selamat kepada juara 1 dan top 3. Jadikan ajang sayembara ini sebagai untuk ajang belajar dan sampai jumpa di Kreatur season 2 selanjutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan teknis atau kata-kata. Kami pamit dari PT Tata Matra Indonesia. Selamat malam.